Ya, selamat pagi ya, jemaat sekalian dan juga saudara yang menyaksikan acara kebaktian ini lewat siaran langsung Facebook. Kalau memang dianjurkan yang sedang lemah secara fisik itu lebih baik tidak datang begitu. Kita berdoa ya kuat biar cepat pulih begitu. Dan kita juga seperti ini ya, sebenarnya ini masih bisa diatur jarak di depan begitu, masih agak lega sebenarnya seperti itu. Jadi kita atur demikian karena untuk mengantisipasi virus ini utamanya adalah kita menjaga jarak ya, karena kita tidak tahu siapa yang sudah terpapar begitu saja. Itu intinya, itu yang paling dianjurkan begitu. Dan setelah pegang apapun itu cuci tangan. Cuci tangan, dokter dorong menyarankan paling tidak 20 detik. Anda hitung cuci tangan kan modelnya sudah didemonstrasikan gitu. Selah-selah semuanya seperti itu. 20 detik paling tidak. Kalau misalnya tidak memiliki tempat untuk cuci tangan, itulah gunanya hand sanitizer. Anda boleh bawa kemana-mana itu. Jadi setelah bersentuhan dengan apapun, pegang itu, dan sedapat mungkin jangan menyentuh muka. Itu saja. Jadi pengetahuan ini biarlah kita bisa aplikasikan juga. Kadang kita ini kan lupa. Begitu. Ada satu video pembaca pengumuman begitu. Dia mengumumkan supaya jangan pegang muka begitu kan, area mulut, hidung dan lain sebagainya. Dia mau buka pengumuman begitu, dia pegang ininya dulu. Gitu. Dia yang umumkan dia ya lupa begitu, karena memang ini satu kebiasaan yang baru yang perlu dibangun menghadapi ada virus seperti ini begitu. Oke, baik ya, pagi hari ini mari kita membuka Alkitab kita dalam 1 Tesalonika pasal 4. Dari ayat 13 sampai dengan ayat 18 kita baca secara bersama-sama bagian firman Tuhan ini. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai dengan ayat 18. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai dengan 18. 1, 2, 3. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa.
Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan kata-kata ini. Kita berdoa. Tuhan, di pertemuan jemaat kami, Tuhan, kami sudah membaca firman dan kami mau mempelajari. Pimpin kami, tambahkan kami hikmat agar kami dapat paham firman ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, untuk di jemaat GBI Kebenaran, Anda yang menjadi anggota di tempat ini, maka janganlah ada polemik di antara kita tentang berhikmat dan beriman. Ketika kita membuat satu kebaktian seperti ini, mungkin ada orang berpikir, wih, nggak berhikmat, gitu. Tapi ada sebagian berpikir beriman, kan gitu. Di dalam jemaat kita sendiri, jangan ada polemik. Karena jemaat GBI Kebenaran, Tuhan berikan di dalamnya pemimpin jemaat. Dan apa yang sudah diputuskan oleh pemimpin di dalam jemaat ini, maka itulah kebijakan yang dijalani oleh jemaat ini. Jadi walaupun di luar sana menilai berpolemik, berhikmat dan beriman, di GBI Kebenaran antar jemaat itu tidak boleh ada polemik demikian. Amin. Dan pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18. Dan hari ini saya beri judul khotbah saya, 2 hal terpenting yang menjadi tanggung jawab kita di semua situasi. Jadi tanggung jawab, 2 tanggung jawab terpenting bagi orang lahir baru dalam semua situasi, termasuk situasi hari ini. Kita masih ada tanggung jawab yang harus kita yang menjadi bagian kita. Yang pertama adalah tanggung jawab kita, orang yang sudah diselamatkan. Nomor 1 adalah kita sendiri menjaga iman kita. Kita sendiri menjaga iman kita. Kalau kita sungguh-sungguh menjaga iman kita, kenapa kita perlu menjaga iman kita? Karena kita berkata bahwa apa? Bahwa nama yang sudah tertulis di dalam kitab kehidupan itu bisa apa? Itu bisa dihapus. Ada dosa melepaskan iman, ada dosa keluar, ada dosa berbalik, ada dosa meninggalkan iman. Jadi kita sudah diselamatkan. Kita ada tanggung jawab untuk kita tetap di dalam iman ini. Kita menjaganya. Maka Bapak Ibu yang dikasih dalam, orang yang serius menjaga iman, maka orang tersebut haruslah orang yang tidak takut dengan kematian. Bapak Ibu yang dikasih dalam, Alkitab bilang apa? Jangan kamu takut kepada yang bisa membunuh apa? Tubuh. Coba kita buka ayat Matius pasal 10.
ayat 28 di sini. Saya baca. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun apa? Tubuh. Jadi katanya apa? Jangan kamu takut kepada mereka. Mereka ini siapa? Kira-kira boleh nggak diaplikasikan ke corona ini? Boleh. Gimana? Boleh nggak? Janganlah kamu takut kepada mereka yang bisa membunuh tubuh. Bisa diaplikasikan ke corona ini tidak? Termasuk, Pak. Termasuk. Memang bisa membunuh tubuh. Bisa membunuh tubuh. Tapi kata Tuhan, jangan takut. Takutlah kepada yang bisa membunuh tubuh dan juga melemparkan ke dalam apa? Lautan api jiwa. Wah, orang pikir, aduh, kalau gitu Pak Kurnia ini, kalau nggak takut mati katanya. Kalau memang nggak takut mati, ya udahlah. Ini daftar jadi relawan kemana begitu? Bedakan orang takut mati, orang tidak takut mati dengan cari mati. Bisa bedakan nggak? Jangan takut kepada mereka yang sanggup membunuh tubuh. Karena kalau tidak takut mati diasumsikan dengan cari mati, gantung diri aja. Masih kita boleh tes orang, kamu nggak takut mati, coba gantung diri. Kita itu bukan nggak diperintahkan untuk gantung diri. Kita memang diperintahkan jangan takut kepada mereka yang sanggup membunuh apa? Jangan takut. Dan Paulus berkata apa? Bagiku kematian itu adalah apa? Keuntungan. Itu mati untung, gitu. Mati untung. Ya, karena bagi orang yang sudah ditebus, bagi orang yang sudah diselamatkan, kita akan pindah dari tempat yang penuh kesusahan ini bersama dengan Tuhan di surga yang tidak ada kesusahan. Oleh karena itu Paulus berkata mati adalah apa? Jadi kita tidak boleh takut kepada kematian ini. Jangan takut. Bukan karena kita tidak akan mati. Kita pasti juga akan mati. Tetapi memang Tuhan tidak boleh kita menaruh di hati kita rasa takut kepada kematian ini. Kita harus seperti Paulus. Hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah apa? Keuntungan. Anak-anak saya masih kecil. Keluarga saya bagaimana? Alkitab kasih tahu ke kita. Apa? Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Kalau saya meninggal, Cila harus tahu. Kalau saya meninggal, Ruben harus tahu. Kalau saya meninggal, istri saya harus tahu kemana saya pergi. Demikian kita.
setiap kita harus tahu kemana mereka yang beriman pergi kalau mati. Ayat terakhir dikatakan apa? Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan apa? Perkataan-perkataan. Hiburkan. Ketika ada orang yang beriman yang meninggal duluan, maka saudara-saudara yang seiman harus menghibur yang keluarga yang tinggal. Hiburkan dengan perkataan-perkataan ini, gitu kan? Hiburkan dengan perkataan-perkataan ini. Perkataan-perkataan ini menghiburkan Anda tidak? Perkataan-perkataan ini menguatkan Anda tidak? Hah? Anda kita sungguh-sungguh percaya firman Tuhan. Katanya di sini apa? Supaya ayat 13 bagian terakhir, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan apa? Menjaga iman. Taruh di hatimu yang paling dalam. Bukan untuk gagah-gagahan. Taruh di hatimu yang paling dalam. Jangan takut kepada apa? Kematian. Jangan takut kepada kematian. Taruh itu di hati paling dalam. Pegang firman Tuhan. Jangan kamu takut kepada mereka yang sanggup membunuh tubuh. Taruh itu di hati yang paling dalam. Tuhan, saya percaya firman. Saya percaya firman. Dan kita tahu mereka yang meninggal, katanya apa? Akan dibangkitkan. Telah mati, telah bangkit, maka kita percaya juga mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Dan yang paling penting di sini adalah apa sekarang? Kita sudah di dalam Dia. Kenapa di dalam Yesus? Kenapa orang yang percaya bahwa Yesus sudah mati, percaya bahwa Yesus sudah bangkit, dia tidak perlu berduka cita. Dia akan berkumpul bersama dengan Tuhan di surga. Kenapa demikian? Bukankah kita ini semua adalah orang berdosa? Dan orang berdosa memang tidak bisa pergi ke surga. Kenapa kok mereka yang ada di dalam Yesus, mereka yang percaya Yesus telah mati, percaya bahwa Yesus telah bangkit, bisa masuk ke dalam surga? Persoalannya adalah, betul, kita adalah orang berdosa. Tetapi hukuman atas dosa kita itu sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Sudah beres. Berapa banyak dosa? Alkitab berkata semua dosa sudah dibereskan. Tidak ada sisa dosa yang dulu, sekarang yang akan ada. Sudah selesai, hukumannya sudah dibereskan oleh Tuhan Yesus. Sudah selesai. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, karena sudah selesai, sudah beres, maka orang bisa pergi apa? Bisa pergi ke surga. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, penting memastikan kita ada di dalam Yesus. Penting memastikan kita ada di dalam Yesus. Penting bahwa kita sudah membuat satu keputusan, saya bertobat sungguh-sungguh. Bukan menjadi Kristen biasa. Bukan menjadi Kristen karena kelahiran. Bukan. Tapi
Sakyus waktu ketemu Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan berkata kepada Sakyus, di rumah ini terjadi apa? Keselamatan. Karena orang ini pun anak apa? Abraham. Sakyus diselamatkan. Kenapa Sakyus diselamatkan? Sakyus ini adalah orang yang bertobat sungguh-sungguh. Dia merasa apa? Bahwa yang dia buat dulu salah. Dia pernah merampok, menaikkan pajak, dia berpikir itu salah. Dan dia berkata di hadapan Tuhan Yesus, Tuhan Guru, siapa yang kuperas? Aku kembalikan berapa? 4 kali lipat. Dan separuh dari hartaku ini aku bagikan kepada apa? Kalau seandainya Sakyus berkata begini, Tuhan, demi mempertahankan hidup, bila Tuhan ya, saya tetap boleh ya menjadi pemungut kayak merampas sedikit-sedikit. Kalau Sakyus ngomong begitu, kira-kira Tuhan ngomongnya apa? Nah, boleh ya Tuhan, dia minta izin sedikit. Tuhan boleh nggak saya demi untuk mempertahankan hidup ini saya lakukan dosa, hidup di dalam dosa. Apakah Tuhan akan berkata hari ini terjadi keselamatan di rumah ini karena orang ini pun anak Abraham? Gimana? Tidak. Sakyus. Lebih baik kamu tidak pernah dilahirkan. Kalau Sakyus ngomong begitu, di hadapannya didengarkan Injil, di hadapannya ketemu kebenaran, di hadapannya ada dibukakan kebenaran untuk menyelamatkan hidupnya. Tetapi kalau seandainya tetap menolaknya dengan berbagai alasan, memang lebih baik tidak pernah apa? Dilahirkan. Seperti dengan halnya dengan Yudas. Yesus berkata demikian tentang Yudas. Lebih baik tidak pernah dilahirkan. Dia ikut kebenaran. Dia melihat Yesus Sang Mesias bersama-sama dengan dia, tetapi tetap dia tidak diselamatkan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita bagaimana? Sudahkah kita sungguh-sungguh ambil satu sikap bertobat yang sungguh-sungguh? Tidak ada yang bisa membantu siapapun kalau Anda tidak mengambil keputusan pribadi tentang keselamatan ini. Kalau memang belum diselamatkan, maka kematian itu bukan keutuhan. Kalau Anda belum yakin tentang keselamatan, kematian itu bukan keuntungan. Jadi orang yang menyelesaikan masalah dengan bunuh diri itu bukan menyelesaikan masalah, benar nggak? Dia akan ketemu masalah yang tidak pernah selesai. Dia bunuh diri. Di dunia ini selesai. Tetapi dia akan masuk ke dalam apa? Tempat siksaan. Yang di apinya itu tidak pernah padam, ularnya tidak mati. Sesengsara-sengsaranya di dunia ini masih bisa dapat air minum, benar gak? Masih bisa dapat air minum.
gampang carinya. Di Lukas pasal 16 orang kaya yang masuk ke dalam tempat siksaan itu untuk cari setetes air minum saja, bisa tidak dia? Dia tidak bisa. Dia sudah merengek-rengek minta kepada Abraham, tolong dia bilang Lazarus itu turun, cucukkan tangannya ke air dan teteskan ke lidahku, aku sangat kesakitan oleh nyala api ini. Tapi kata Abraham, tidak bisa. Tidak bisa. Ada juga yang tak bisa diseberang. Tidak bisa. Dan dapat masalah yang lebih apa? Nah, kalau demikian mati untuk dia. Tidak. Hanya orang yang diselamatkan, yang sudah lahir, yang sudah bertobat, berkata mati adalah apa? Amin. Mati adalah keuntungan. Gimana? Mati adalah keuntungan. Amin. Jadi jangan takut kepada mereka yang sanggup membunuh apa? Taruh di hati. Taruh di hati. Buang rasa takut kepada kematian. Kalau Anda memang sudah diselamatkan, jaga iman dengan cara membuang rasa takut itu. Jaga iman dengan membuang rasa takut kepada kematian. Hidup bagiku Kristus, mati adalah apa? Keuntungan. Itu hal yang pertama yang harus kita pegang, yang harus menjadi tanggung jawab kita, menjaga iman kita. Karena nama kita sudah tertulis, dan nama yang sudah tertulis itu jadi harus kembali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang menjadi tanggung jawab kita di dalam segala keadaan termasuk hari ini. Yang kedua adalah kita tetap memberitakan. Kita tetap memberitakan. Ayat yang kita baca tadi, ayat 16 dan 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, kapan? Kira-kira kapan? Kapan ini? Waktu penghulu malaikat Mikael berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kapan ini akan terjadi? Inilah pengangkatan. Inilah pengangkatan. Saat malaikat membunyikan sangkakala. Dan apakah yang menunda pengangkatan? Yang menunda pengangkatan apa? Roma pasal 11 ayat 25. Kalau jumlah bangsa-bangsa lain sudah apa? Penuh. Bagaimana bisa penuh? Bagaimana caranya bisa penuh? Tuhan tidak akan memberitakan Injil lagi lewat malaikat. Tidak. Galatia bilang apa? Sekalipun malaikat memberitakan apa? Injil, terkutuklah apa? Enggak, Tuhan tidak akan suruh malaikat untuk memberitakan Injil. Tuhan juga tidak akan datang kepada Anda lewat
membukakan Injil? Tidak. Tuhan tidak akan memberikan penglihatan Anda kepada Anda bahwa Dia adalah Tuhan. Enggak, tidak lagi. Yang memberitakan Injil itu menjadi tanggung jawab siapa? Hah? Tanggung jawab kita yang sudah diselamatkan. Tanggung jawab kita yang sudah diselamatkan. Oh Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kenapa Tuhan mendirikan jemaat? Kalau Anda paham, Anda mengerti tentang bahaya, tentang masuk neraka, bahaya orang lemah iman, maka Anda bisa paham kenapa Allah mendirikan jemaat. Mengapa orang yang sudah diselamatkan perlu berjemaat? Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, setelah orang diselamatkan, masih punya kehendak bebas tidak? Hah? Setelah orang diselamatkan masih punya kehendak bebas tidak? Hah? Masih bisa. Masih punya kehendak bebas. Sangat bebas atau bebasnya dibatasi? Hah? Gimana? Sangat bebas. Sangat bebas. Bahkan masih bebas untuk memilih keluar dari iman. Bebas memilih untuk berbalik dari kebenaran, meninggalkan kebenaran, masih bisa dia pilih, masih bebas dia pilih. Dan jemaat ini menjadi penjaga. Orang bisa lemah iman dari banyak hal. Saya dapat cerita. Setelah lama tidak berbakti, lama sekali tidak berbakti, dia melihat sekelilingnya. Yang peduli dengan dia siapa jadi? Dan dia lihat teman-temannya yang peduli dengan dia. Dan yang peduli dengan dia ini ternyata orang-orang yang berpegang iman dengan dia berbeda. Sangat peduli ketika dia sakit, gitu kan, dijenguk, dirawat dan lain sebagainya, diperhatikan, ya kan. Sementara yang dia lihat secara general yang seiman dengan dia ini kacau balau hidupnya, kacau balau hidupnya. Ini pisah, orang tuanya pisah. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, saya bilang begini, jangan menilai kebenaran dari orang yang mengikuti itu. Orang yang mengikut kebenaran masih bisa gagal tidak? Hah? Gimana? Masih bisa gagal? Masih bisa gagal. Masih bisa lemah. Tetapi kalau itu kebenaran dan kita gagal, kita ambil keputusan, kita tidak ikut, siapa yang rugi? Menurut cerita Mahatma Gandhi itu sangat tertarik dengan kekristenan. Tahu Mahatma Gandhi tidak?
itu sangat tertarik dengan Kristen. Tetapi dia Mahatma Gandhi waktu itu mau pergi ke gereja, tidak boleh sama orang Inggris. Gereja untuk orang Eropa. Dia tahu ajaran Tuhan Yesus dari Alkitab begitu indah, begitu baik, moralnya begitu tinggi. Dia tahu, tapi dia tidak bisa ikut. Akhirnya memang dia putuskan tidak ikut. Jika demikian, yang lukis siapa? Yang lukis siapa? Siapapun yang tidak di dalam Kristus, siapapun yang tidak sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Kristus, kalau dia mati, dia bukan di rumah Bapa. Kalau begitu siapa yang rugi? Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Oleh karena itu, dalam rangka memberitakan Injil ini, kita yang mengerti kebenaran harus betul-betul menjaga diri, tentang moral ini, supaya bisa apa? Bisa membuka. Ada lagu kan itu apa? Hati yang telah hancur dapat dipulihkan oleh apa? Kasih. Bisa. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, apalagi dalam kesempatan kita seperti ini, kita dengar di China mati sekian ratus ribu, 3.500, terkejar di Italia gitu, hampir 4.000. Kita di Indonesia ini mendengar juga tiap hari ada yang apa? Kita lihat di televisi, hari ini berubah, hari ini berubah, hari ini berubah, hari ini berubah. Itu memang bisa kena kita juga, benar nggak? Karena memang Tuhan tidak menjamin kita bahwa kita tidak akan kena. Tetapi ini tidak boleh menghentikan usaha kita di dalam memberitakan Injil. Dan momen seperti ini mungkin hati orang sudah berubah. Hati orang sudah berubah. Yang tadinya nggak memikirkan kematian, hari ini mikir nggak? Gimana? Yang tadinya tidak pernah pikir, hari ini bisa pikir. Kalau waktu itu kita gagal memberitakan Injil masa lalu, mungkin hari ini, masa-masa hari ini itu masa-masa yang baik. Anda share kepada mereka keselamatan. Anda buka percakapan mereka tentang kebenaran. Saya kemarin share yang link 5 langkah masuk surga. Ada teman di Pondok Rangon yang saya kenal gitu. Jadi Rangon sama adik di Pekanbaru. Kita share. Biasanya juga diem-diem saja. Tapi kemarin, Bang,
kasih banget. Mudah-mudahan dia baca, dia mengerti. Mungkin di masa lalu mereka yang berpikir salah tentang kita, mereka yang berpikir salah tentang doktrin kita. Mungkin mereka yang berpikir kita terlalu sombong. Ya. Karena orang di luar sana ketika berpikir orang pasti masuk surga, itu pasti orang sombong. Benar? Pada orang pasti masuk surga? Pasti dong. Sombong sekali. Kalau masuk surga karena usaha manusia, itu baru apa? Itu baru sombong. Kalau Anda punya rumah, punya mobil, gitu kan, karena dikasih cuma-cuma, bisa dikasih cuma-cuma, gimana? Ada boleh sombong gitu nggak? Saya hebat ini, saya hebat. Kamu kan dikasih. Keselamatan kita itu bukan usaha kita. Maka Efesus pasal 2 ayat 18, pasal 2 ayat 8 dan 9, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang apa? Memegahkan diri. Tidak ada yang diselamatkan karena perbuatan kita, rasa pasti kita. Dan kita percaya Alkitab menjaminnya. Coba kita buka satu ayat. Roma 5 ayat 9 dan 10. Saya baca di sini. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita apa? Pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, apa katanya? Pasti akan diselamatkan. Ayat 9 ada satu kata pasti, ayat 10 ada satu kata apa? Pasti. Jadi ada dua kali kata apa? Jadi bukan karena kita sombong, tapi karena kita percaya, kita beriman. Anugerah Tuhan sudah menyelesaikan semua dosa saya. Semua. Maka kita pasti, mungkin ada mereka salah paham tentang kita. Tidak ada pekerjaan kita untuk keselamatan kita. Tidak ada yang perlu dibanggakan atas itu. Kita diselamatkan karena apa? Kasih karunia. Kita pasti diselamatkan. Bukan karena kita sombong, karena kita mengerti dosa kita sudah diselesaikan semua. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kita mendengar ada banyak yang meninggal. Maka yang tidak boleh berhenti adalah kita memastikan, kita memberitakan bagaimana jalan keselamatan. Pasti kita tidak tahu siapa yang bisa kita. Maka pastikan kita sudah memberitakan Injil kepada